setelah kenal dengan Allah, tahu bahwa keputusan Allah ini baik untuk awak, dan kita menerimanya dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya punya anak laki-laki sudah berkeluarga. Ketika saya nasihati, dia membantah karena merasa pendidikannya lebih tinggi. Apakah saya tetap menasihati atau bagaimana Pak Ustaz? Man ala thalatha banatin, siapa yang mengasih makan anak, wa addabahunna, mendidik anak, wa zawwajahunna, menikahkan anak, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Mendidik anak tidak ada batas menikah. Mendidik anak sampai batas 18 tahun. Kalau dah 18 tahun masuk kamarnya mesti ketuk. 18 tahun bawa pacarnya boleh. Bukan pendidikan Islam, pendidikan kafir yang dimasukkan ke dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam mendidik anak dua gondangnya. Kalau ya anda awak mati, nya mati. Nikah anak ibu, sesudah nikah balik dari bulan madu, baliknya kumar. Jilbabnya terbang, baju kurung melayang, warna rambutnya 3, merah kuning kelabu. Maka ibu bapak wajib memanggil lakinya, menantu, sini sebentar setan. Dulu ang datang ke siko kan pakai peci rumah kau dulu. Dulu waktu sebelum akad Pak Kua kan menyuruh istighfar, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah maka kami nikahkan anak kami kok. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada suami, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib taat kepada suami kalau suaminya taat pada Allah dan memerintahkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi seorang ibu ataupun ayah, walaupun dia taman SD, anaknya sekolah sarjana S1, S2, S3, doktor, maka wajib mengasih nasihat. Anaknya buat zina, mohon maaf, anaknya makan riba, mohon maaf, maka dia wajib mengasih tahu. Tak boleh diam. As-sakitu 'anil haq syaitan afras. Diam menengok perbuatan salah, setan bisu. Ibu bapak jangan takut, jangan takut pada anak. Bagaimana orang tua Ustaz Somad ke diri Ustaz Somad? Ambo tinggal sama emak ambo yang meninggal umur 70, diimbaunya ambo sikawang, waang jangan macam-macam selama ambo ini. Nanti kalau ambo lah mati, buatlah macam-macam, sebab ambo akan ditanya Allah Ta'ala. Ambo jawab, ambo ke Ustaz Noah, Ustaz pun ada juga setannya. Ambo ke tamat Mesir mah, setannya tamat Mesir juga, lulusan Fir'aun. Mak ambo tak sekolah, lebih cerdas. Kenapa anak-anak ini merajalela? Karena orang tua diam. Pak Haji, anak bapak kami tengok begini-begini, dia udah dewasa. Tidak ada sudah dewasa dalam Islam. Dalam Islam wajib minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Bapak membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak juga yang membisikkannya nanti waktu dia talqin mati, la ilaha illallah. 2 kali ya Pak membisikkan la ilaha illallah ke telinganya. Waktu lahir sekali, waktu mati sekali. Ibu memandikan dia waktu kecil, ibu juga memandikan jenazahnya. 2 kali ibu memandikan dia. Sekali mandi waktu ketek, yang kedua mandi jenazah. Selama hayat di kandung badan,
selama nyawa masih ada, selama napas berhembus, orang tua tidak pernah menasehati anak. Saya banyak melihat fenomena sekarang pejabat pemangku kekuasaan melakukan kezaliman kepada rakyat. Itu bukan sekarang, dari dulu. Fir'aun itu bukan sekarang. Dulu Namrud, dulu Abu Jahal, Abu Lahab, dulu. Saya pula bilang sekarang. Tapi dia rajin ibadah. Abu Lahab rajin beribadah. Abu Lahab itu tidak ditulis. Kalau ditulis ha. Banyaklah haji Abu Lahab dari awal. Abu Lahab tinggal di Mekah, minumnya air Zam-Zam, rumahnya udah kayak Ka'bah. Fir'aun berjumpa sama Nabi Musa. Fir'aun tuh di rumahnya Nabi Musa tuh godang. Jadi dunia ini dulu sampai sekarang sama saja. Isi dunia kau lima. Pertama, penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya, bakhil, Qarun. Orang cerdas tapi menjilat, Fir'aun, Haman. Tokoh agama menjilat kekuasaan, Bal'am. Pejuang kebenaran yang selalu teraniaya, Musa. Cuma lima je isi dunia. Yang perlu buat bini wang dan lima. Bini Fir'aun, bini Qarun, bini Haman, bini Bal'am, bini Musa. Tak banyak isi dunia. Dia bukan baru kan lima aja. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada Bal'am, ada Musa. Kalau tersinggung berarti Fir'aun. I don't have to question. Demikian. Bagaimana rajin ibadahnya? Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa nan sembayangnya indak mengubah perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, nya makin jauh dari Allah SWT. Cuba tengok 3 ibadah dalam Islam. Salat, puasa, haji. Apa tujuan salat? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan puasa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan haji? Faman farada bihinal hajja fala rafasa, jangan jahat seksual, wala fusuqa, jangan jahat non seksual, wala jidal, jangan jahat mulut. Jahat ketiga. Pertama jahat mulut, kasar. Yang kedua jahat seksual. Ada mulutnya baik tapi gatal. Jahat yang ketiga jahat non seksual. Dibedakan dalam Islam. Tiga-tiganya kok jahat ke? Tapi dibedakan. La rafata wala fusuqa wala jidal. Ibadah bukan selalu balik ke Makkah. Ibadah bukan de hitam koneng de sujud. Ibadah mempengaruhi perilaku berbuatan. Itulah ibadah. Saya pernah berdoa mati-matian, tahajud tiap hari. Di awalnya saya berhasil tapi gagal. Akhirnya saya kecewa sama Allah. Bagaimana caranya bisa kembali ke jalan yang benar dan husnuzon kepada Allah? Hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan karyawan dengan direktur. Hubungan karyawan dengan direktur, kalau masuk jam 8, kalau jam ampe gajinya 3 juta. Kalau tambah lembur 5 juta. Kalau kurang komplain. Hubungan awak dengan Allah tidak begitu. Kalau ada orang, saya sholat Pak Ustaz, puasa Pak Ustaz, rezeki saya segini. Tetangga saya tak sholat, tak puasa, rezekinya kok lebih banyak. Berarti dia menyembah direktur, kan menyembah Allah. Kalaulah banyak ibadah menyebabkan lebih baik, berarti Nabi Muhammad mestinya lebih kaya daripada Abu Lahab. Maka mestinya Fir'aun, Nabi Musa lebih berkuasa daripada Fir'aun. Nabi Musa mestinya lebih kaya daripada Qarun. Nabi Ibrahim mestinya lebih berkuasa daripada Namrud.
Tapi kenyataannya yang berkuasa Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab. Berislam ini meluruskan cara berpikir. Banyak gini orang fenomena hijrah. Hijrahnya pakaiannya hijrah, jangguinya hijrah, jubahnya hijrah, utaknya tinggal, nggak dibawanya hijrah. Sesudah hijrahnya komplain ke ustaz, saya sudah sholat, saya sudah begini kok begini. Hubungan kita dengan Allah itu dua. Pertama husnuzan, yang kedua ridho. Itulah hubungan awak sama Allah. Mahasiswa, saya Pak Ustaz, dia yang saya antar, dia yang saya bantu kuliah, dia yang pas giliran wisuda, yang lain yang menikah sama dia Pak Ustaz. Ridho, husnuzan. Dari mana datang ridho? Karena husnuzan. Dari mana datang husnuzan? Karena ma'rifatullah, mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa bapak tak marah sama ibu? Karena bapak kenal baik sama ibu. Kenapa ibu tak marah sama bapak? Karena kenal. Maka mengkaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi wa daniyan, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Minta ustadznya dari ETWU, Ustaz Allah. Minta kan ustadz dari ETWU mengajar di siko kajiannya ma'rifatullah, wujud, qidam, baqa, supaya kenal dengan Allah. Setelah kenal dengan Allah, tahu bahwa keputusan Allah ini baik untuk awak, dan kita menerimanya dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridho. Ridho itu cuman, ridho itu gini, mayat dimandikan orang pemandi jenazah, waktu dicucuk hidungnya melawan apa enggak? Enggak kan? Itulah ridho. Kalau masih melawan enggak ridho. Tapi bukan gara-gara itu lalu kita semuanya tidak beramal. Bukan berarti besok pagi bapak tak kerja, ditanya oleh ibu, bapak tak kerja, ridho. Itu bukan ridho, bohong. Ridho itu maksudnya kita bekerja, berusaha, kalau sesuai keinginan awak dengan kenyataan, berarti Allah ingin awak bersyukur. Kalau tak sesuai keinginan awak dengan kenyataan, berarti Allah ingin awak bersabar. Dua-duanya elok. Apa yang elok bagi awak bukan menurut kita. Yang elok bagi hamba bukan menurut saya, menurut Allah. Itulah makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Anak budak ketek 5 tahun minta pisau di dapur. Wah, minta pisau. Ibu kasih apa tidak? Tidak. Menurut anak itu dan elok pisau. Menurut ibu pisau pun tak elok. Yang terjadi menurut anak atau menurut ibu? Menurut ibu. Bagi anak tak elok, bagi menurut ibu elok. Elok dan tak elok itu menurut awak, menurut Allah. Itu maka kita serahkan semua kepada Allah. Allahu Akbar. Kini banyak orang berdoa memaksa Allah. Ini punya rencana, dipaksanya Allah. Anak-anak muda ingin nikah, dipaksanya Allah. Ya Allah, hamba ingin nikah dengan dia. Kalau dia tidak jodoh hamba, jadikan dia jodoh hamba. Kalau ada jodohnya, matikan jodohnya. Itu bukan uang bertauhid. Hubungan awak dengan Allah bukan memaksa. Hubungan awak sama Allah bukan antara pejabat dengan ASN. Hubungan awak dengan Allah bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan awak dengan Allah itu husnuzan dan ridho. Setelah ikhtiar. Kalau tidak pakai ikhtiar, jabariyah namanya. Kalau tidak ada ikhtiar, qadariyah namanya. Kalau ikhtiar baru ridho, ahlus sunnah wal jamaah. 3. Tidak ada pakai ikhtiar, ridho saja, jabariyah. Tidak ada pakai ridho, ikhtiar saja, qadariyah. Berikhtiar, setelah itu tawakal pada Allah, ridho, itu namanya ahlus sunnah wal awak ahlus sunnah wal jamaah. Awak buat apa rencana awak, setelah itu awak serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita sebagai remaja milenial membangun identitas diri di era globalisasi untuk menyesuaikan diri?
dan peran apa yang bisa dilakukan menjadi pemimpin yang baik, membawa perubahan positif di masyarakat. Membangun identitas diri di era global ini, pergaulan jaga 3. Pergaulan lingkungan, dekat masjid, datang ke masjid. Pergaulan di tempat kerja, di kampus, kalau masih kuliah, dekat dengan rohis, dekat dengan pemuda hijrah. Lingkungan yang ketiga, sosial media, grup-grup WhatsApp, tengok ini grup Jannatul Firdaus atau grup Jahannam Khalidina Biha Abada. Grup SD, grup SMP, grup alumni, grup kekeluargaan, grup geng, grup yang membuat awak makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Ini menyesuaikan ini. Bagaimana pemimpin bisa membawa positif di masyarakat? Ada perbuatan yang tak bisa dilakukan orang kaya, yang tak bisa dilakukan ustaz, yang tak bisa dilakukan pejabat biasa, tapi hanya bisa dilakukan pemimpin. Apa dia? Menggunakan kekuasaan menolong agama Allah. Orang berobat mahal, kasihkan ambulan gratis, kartu sehat, berobat sehat. Apa yang bisa dilakukan? Kirimkan mahasiswa ke Al-Azhar Mesir 10 orang setahun. Setelah dia belajar di Mesir 4 tahun, balik, buatkan Islamic Center, TK, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi agama Islam. Itu tak bisa dilakukan pegawai biasa, tak bisa dilakukan ustaz, tapi bisa dilakukan orang yang punya kekuasaan. Maka kalau ada orang mengatakan kekuasaan ini haram, politik ini jahat, nanti diambil orang sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, syiah, wahabi, khawarij, murjiah, mesti dipegang orang ahlus sunnah wal jamaah. Apakah gugur kewajiban sholat zuhur bagi wanita kalau ikut sholat berjamaah Jumat? Ibu yang mendengar khutbah tadi, setelah itu sholat Jumat, maka ibu tidak sholat zuhur lagi, tapi ibu sholat zuhur, sholat Jumat tidak wajib. Kalau ibu tadi dengar khutbah, ikut sholat Jumat, ibu tak sholat zuhur lagi, karena sudah diganti dengan Jumat. Di Makkah perempuan sholat Jumat, di Maroko perempuan sholat Jumat, di Mesir perempuan ada sholat Jumat, tapi tak banyak. Kenapa perempuan tak wajib sholat Jumat? Kalau perempuan sholat Jumat, balik Jumat lakinya darah tinggi, tidak ada makan siang. Itulah kenapa ibu di rumah sholat zuhur. Apakah boleh wanita rutin mengikuti sholat Jumat setiap pekannya? Anaknya tak ada, suaminya meninggal, dia sudah tua, di rumah dia sendirian, datang dia sholat Jumat, duduk dia di belakang mendengarkan khutbah. Suaminya ada, nanti pulang sholat Jumat mau makan, dia ikut sholat Jumat, balik suami yang mau makan tak ada, dia pulang sholat Jumat, suruh Ustaz Somad, gua nonton lagi. Terakhir, ambo diberitahu jam 1.30 izin mengenai jamak qasar dalam perjalanan. Apakah kita gunakan keringanan sementara perjalanan kita berwisata? Pertama, perjalanannya bukan maksiat. Yang kedua, jaraknya jarak qasar salat. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian, 89. Dalam fikih Sulaiman Rasyid 82. Ada menyebut 82, ada 85, ada 87, ada 89, ada 90. Terserah pilih. Perjalanannya 82, 83, 88, 89. Tidak maksiat, baru boleh qasar. Kami pergi berwisata. Berwisata tidak maksiat. Kecuali anak laki-laki SMA dengan anak perempuan bercampur aduk, pacaran, berwisata. Itu bukan berwisata, itu maksiat. Ini jamaah masjid. Jamaah masjid Ar-Rahman angkatan 50 pergi ke Danau Toba, sewa bis
berangkat, bukan maksiat. Menengok alam yang indah, pergi ke Bukit Tinggi, tidak maksiat. Jarak lewat 82 km, kosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Setiap waktu sholat memungkinkan kita untuk berhenti karena masjid juga banyak. Ilat sebab hukum qasar itu bukan naik mobil atau naik unta, bukan naik ini. Maka banyak orang sekarang, kau jamak, tak qasar. Saya tidak qasar Pak Ustadz, karena sekarang naik mobil. Ilat sebab hukumnya bukan mobil, tapi safar, musafir. Asal ada musafir, walaupun naik private jet, walaupun naik helikopter, walaupun naik buruk, bukan masalah naik unta atau naik kudu. Kalau naik unta qasar, kalau naik mobil tidak. Nah, itu fikih mazhab kelima tuh. Yang penting ada musafir. Yang kedua, jaraknya jarak qasar salat 82 ke atas, maka dia ambil rukhsah. Tapi kalau ada yang mengambil itmam, dibuatnya ampe, tidak salah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Allah suka kalau awak ambil rukhsah ikut. Ambo bisa berjalan sama Ustaz Almam atau sama Kiai Haji Dr. Hanafi. Ambo zuhur jamak, mereka buat ampe. Mereka tidak mengejek ambo, dan ambo pun tidak mengejek mereka. Dek kami lah sama-sama tak. Kamu tidak akan menyindir, Ustaz buatlah dua, bukan dosa. Mereka pun tidak akan menyindir lah. Ustaz kan tidak naik unta, buatlah ampe. Tidak. Itulah pentingnya awak sama-sama mengais. Jadi kalau Ustaz ambo musafir, maka ambo qasar 2 rakaat. Walaupun ambo naik mobil, walaupun ambo naik pesawat, walaupun ambo naik helikopter, maka tetap awak. Walaupun mobil itu bisa berhenti di mana, karena sebabnya dua. Pertama musafir, yang kedua jaraknya sudah lewat jarak qasar semua. Gimana sebaiknya Pak Ustaz? Ya sebaiknya qasar. Tapi saya tak mau qasar, tak usah qasar. Gue tamam ompe. Tapi tidak menyalahkan orang karena perbuatan itu tidak salah. Mudah-mudahan awak saudara istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jama'ah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang baik. Engkaulah sebaik-baik penempat ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari narkoba, dari zina, dari riba, dari perbuatan keji dan munkar. Waqtim bis salihati amalana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak cucu kami sampai hari kiamat orang baik-baik semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, suami istri, istri melihat suami, suami melihat istri, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang berkah ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Nanti malam awak bersuara di Masjid An-Nur, maghrib berjamaah. Ada Habib Muhammad bin Anis dari Malang, ada Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta, ada Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, ada Ustadz Das'at Latif dari Makassar, ada Ustadz Somad dari Mumanjang. Menangkap puyuh demikian selesai. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.